Pemirsa, apakah dengan penghapusan presidensial threshold tersebut, setiap partai politik dapat mengajukan calonnya masing-masing, atau apakah yang dapat dibaca dalam penghapusan ambang batas presiden ini? Dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang sudah bergabung di studio, kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nazami Karsayuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Rizky terlebih dahulu. Mas Rizky, bagaimana sikap dari Komisi 2 DPR RI pasca putusan MK soal presidensial threshold ini? Ya, kami menyambut baik, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan saat ini DPR masih reses. Izinkan kami akan membicarakannya secara formal nanti setelah masa reses dibuka 21 Januari 2025 yang akan datang. Yang kedua, kita memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, final and binding, sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 konstitusi kita. Dan karena itu DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang akan membicarakannya terkait dengan langkah-langkah perubahan atau revisi terhadap undang-undang pemilu ini. Yang ketiga, saya membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2025 yang kemudian membatalkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden ini sebagai negative legislature dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu sebagai bagian dari lembaga negara yang dapat membentuk norma undang-undang, positive legislature bersama dengan pemerintah, izinkan kami membaca utuh nanti putusan ini, termasuk pertimbangan hukum di poin 3.27, di mana Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa kendati pada satu pihak presidensial threshold itu ditiadakan, namun Mahkamah memberikan gambaran jika partai politik peserta pemilu itu ada 30, maka calon presidennya bisa saja 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka kemudian pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada 5 indikator yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hal-hal inilah saya kira yang juga perlu kami exercisement agar kemudian penerapan norma berdasarkan putusan MK itu tidak menghadirkan apa yang saya sebut dengan liberalisasi demokrasi presidensial di Indonesia yang pada akhirnya bukan memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi kita, tapi justru sebaliknya. Saya kira itu. Baik, saya ingin ke Bang Margarito. Dengan adanya penghapusan ambang batas pencalonan presidenan ini, Anda melihatnya seperti apa? Memaknainya seperti apa? Dan nanti di 2029 artinya semua partai politik ini dapat mencalonkan jagoannya. Artinya ramai sekali tadi kalau dikatakan sedikit oleh Bang Rifki, ada 30 partai, ada 30 calon. Gitu. Iya. Kemarin juga kalau tidak salah dari sambungan telepon ya, saya juga ngomong di sini gitu ya, bahwa semua partai politik, tapi ingat partai politik yang mengikuti pemilu. Tidak semua partai politik yang ada di Indonesia itu bisa mencalonkan calonnya gitu. Hanya partai politik yang ikut pemilu yang bisa mencalonkan. Sendiri-sendiri, undang-undang dasar ya, sendiri-sendiri atau bergabung. Jadi problem dasar sebenarnya sekarang ini, yang tadi Rifki bilang kita mesti cek lagi segala macam. Yang perlu mereka pikirkan sekarang ini adalah, kan undang-undang dasar itu memungkinkan partai-partai itu bergabung. Berapa masuk akalnya gabungan itu? Jangan sampai kalau mereka kumpul semua bergabung jadi satu, tidak cuma satu calon dong. Atau mereka bisa bikin sampai tinggal cuma 2 calon. Bisa saja itu. Bisa terjadi, karena itu sah. Misalnya nanti kalau DPR bikin undang-undang dalam respon ini, misalnya mengatakan bisa bergabung sampai 10 partai bergabung jadi satu atau 20 partai bergabung jadi satu dalam prinsip misalnya cuma ada 2 pasangan calon misalnya, sah. Kalau begitu itu, karena undang-undang dasar itu sekali lagi memungkinkan partai bergabung untuk mencalonkan. Karena normanya adalah mencalonkan sendiri atau bergabung. Jadi itu yang mesti dipikirkan oleh kita semua dan atau dipikirkan terutama oleh teman-teman di DPR dan pemerintah dalam membuat undang-undang baru nanti. Kita menuju ke Mas Rifki. Kalau memang keputusan MK ini final dan juga mengikat dan nanti juga akan dibahas oleh teman-teman di Komisi 2 untuk masuk dalam pembahasan di Undang-Undang Pemilu, ini jadi pemberlakuan untuk aturan MK ini per kapan dong kalau gitu?
Bahasnya aja belum, masa bicara keberlakuan. Sesuai aturannya, Saya bagaimana Mas Rifki? komen apa yang disampaikan oleh Bang Margarinto. Bang Margarinto kan orang Maluku, nggak pakai emas jadi abang. Jadi yang pertama betul, MK ini jelas sebagaimana ketentuan dalam pasal 6A konstitusi kita, yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu. Dan untuk menjadi peserta pemilu itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada sejumlah syarat. Ya, dan karena itu kemudian jangan juga masyarakat kita buat berimajinasi hari ini bikin partai politik belum memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, ujuk-ujuk sudah bermimpi mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita runtut sejarah presidensial threshold ini, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 pemilu terakhir, itu kan prosentasenya mulai dari 15% naik menjadi 20%. Ya. Kalau kita bicara hak konstitusional untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, 20% pun secara norma sebetulnya bisa mencalonkan 5 orang calon presiden dan wakil presiden berpasangan. Nah, normanya sebetulnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu, yang sering kali dipermasalahkan adalah law of implementation, bukan law in norm atau law of norm, bukan. Nah, saya khawatir nanti, sebagaimana tadi yang Bang Margarito sampaikan, kami sudah exercisement, kami sudah lakukan constitutional engineering, bentuk norma baru, dengan ketentuan prosentase 0% presidensial threshold, tiba-tiba nanti pasangan calon presiden wakil presidennya tetap sedikit. Lalu apakah hanya karena implementasi norma kita kemudian gugat norma dibilang inkonstitusional? Ini juga saya kira kita perlu berpikir yang jernih. Saya pernah belajar hukum tata negara juga, ya, termasuk Bang Margarinto ini guru saya. Jadi saya kira jangan campur adukan antara principle of norm dengan kemudian implementasi of norm, yang kemudian kalau implementasinya bermasalah kita ganggu gugat normanya. Itu pesan penting yang ingin saya sampaikan agar kita tidak salah dalam melihat putusan MK nomor 62 tahun 2025 ini. Baik, Bang Rifki, setelah putusan MK ini keluar, mekanismenya seperti apa sih sampai nantinya jadi undang-undang di DPR, Bang? Normally setelah putusan MK kan DPR dan pemerintah kemudian duduk bareng, lalu kemudian norma yang dibatalkan itu diisi berdasarkan norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena Komisi 2 DPR RI telah mengajukan usulan revisi terhadap paket undang-undang politik, di mana di dalamnya terdapat juga bab tentang pemilu termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, maka kemudian amat mungkin nanti pembahasan terkait dengan ini itu menjadi satu kesatuan dengan omnibus law politik yang sedang kami usulkan ke pimpinan DPR. Baik, kita juga melihat bahwa di sini kan MK ini merekomendasikan 5 poin rekayasa konstitusional untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. DPR Komisi 2 menyikapinya seperti apa terhadap rekomendasi rekomendasi rekayasa konstitusional yang disampaikan oleh MK ini? Terlalu dini saya ingin sampaikan apa yang menjadi diskursus di Komisi 2 karena diskursusnya kan belum terjadi. Tadi saya sudah sampaikan ini masa reses, kami baru bicara-bicara informal, berilah kami waktu untuk kemudian kami membicarakan ini secara resmi. Bagaimana pandangan mini-mini fraksi di setiap fraksi di Komisi 2 DPR ini juga berilah kesempatan di setiap fraksi partai politik untuk melakukan kajian dan pandangannya terhadap putusan MK ini. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, 2029 itu masih lama ya. Saya berterima kasih, kita sangat kritis menyambut putusan MK ini. Tapi satu hal, alhamdulillah waktunya masih cukup lama untuk kita melakukan pembahasan hal ini. Yang ingin saya sampaikan adalah di bawah kepemimpinan saya, Komisi 2 DPR RI akan bekerja dengan transparan, accountable, terbuka. Semua rapat-rapat kami disiarkan secara langsung, live. Dan karena itu tidak perlu ada kekhawatiran pembahasan ini ada di ruang hampa. Baik, terima kasih Bang Rifki, kami sudah mendapatkan poinnya. Dan Bang Margarito, jadi apa sebetulnya nanti konsekuensi dari penghapusan ambang batas presiden ini terhadap koalisi partai politik hari ini di 2029 nanti? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah bersama kami.